Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pagi-pagi kita sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat yang mulia dan berada di dalam majelis ilmu. Tentu ini sebuah kenikmatan yang besar, yang agung, yang mana kita harus mensyukurinya supaya nikmat yang semacam ini ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat itu kepada kalian. Semoga nikmat yang semacam ini semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi hamba yang semakin cinta kepada masjid dan semakin cinta kepada ilmu dan amal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala beberapa kali pertemuan kita mengkaji tentang perang Badar, Bapak Ibu. Alhamdulillah, kisah tentang perang Badar sudah selesai di dalam kajian ini, jemaah rahimakumullah. Mulai dari latar belakang terjadinya perang Badar, itu awalnya kaum muslimin hanya ingin mencegat kafilah dagang Quraisy. Tapi Allah mentakdirkan mereka untuk berperang. Kalau tahu berperang, jemaah rahimakumullah, maka Nabi nggak mungkin membawa pasukan 313. Ya, Nabi pasti bawa pasukan yang banyak karena jumlah kaum muslimin saat itu sudah banyak, Bapak Ibu. Tapi ini berangkat hanya untuk mencegat. Namun di tengah perjalanan Allah mentakdirkan mereka untuk berperang melawan pasukan yang jumlahnya 1000 orang, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, ini sudah kita pelajari, alhamdulillah. Kemudian Rasulullah saat itu bermusyawarah dengan para sahabatnya. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian ingin pulang silakan pulang, tapi kalau kalian ingin ikut bersama saya melawan mereka, maka insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Maka saat itu sahabat menyampaikan jawaban yang indah. Ya Rasulullah, kami tidak mungkin berkata seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhan engkau memerangi mereka. Kami duduk saja di sini. Kami akan berkata, ya Rasulullah, pergilah engkau memerangi mereka dan kami bersama dengan engkau. Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi Rasulullah saat itu tidak memaksa mereka untuk ikut perang karena memang awal mula berangkat bukan untuk perang, jemaah rahimakumullah. Kalaulah awal mula berangkat untuk perang,
maka Nabi tidak akan memberikan tawaran demikian. Ya. Ada beberapa kisah di mana saat perjalanan menuju Badar, jamaah rahimakumullah, di antaranya Nabi sempat ditanya identitas oleh orang yang tidak dikenal, maka beliau menjawab dengan jawaban yang umum. Kata beliau, nahnu mimma'in, kami dari air. Karena memang semua manusia itu tercipta dari air. Ini namanya kalimat tauriyah. Ya, boleh kita gunakan, boleh. Tapi dalam suasana yang genting, dalam suasana darurat. Kalau dalam suasana normal kita gunakan kalimat yang semacam ini nggak boleh. Ada orang tanya, Pak, jenengan dari mana, G? Lalu kita jawab, oh saya dari air. Ini nggak boleh, Bapak Ibu. Kalau suasana genting, mencekam, di mana kita harus menyembunyikan keberadaan kita dari mana, itu baru kita boleh menggunakan kalimat tauriyah. Ya. Kemudian posisi yang paling tepat, Nabi saat itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ini pendapat panjenengan atau wahyu dari Allah? Kata Nabi, ini pendapatku. Maka sahabat yang bernama Hubab berkata, wahai Rasulullah, bukanlah lokasi yang tepat ini. Bawalah orang-orang ini ke sumber air yang paling dekat dengan posisi musuh. Kata Nabi, engkau telah menyampaikan pendapat yang jitu. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu mendahulukan musyawarah, Bapak Ibu. Ya, dan tidak egois. Kan ada seorang pemimpin itu egois. Harus ikut keputusannya. Harus diambil pendapatnya. Kalau enggak, yang lain akan dikeluarkan siapapun yang berselisih dengannya. Ya. Kemudian sahabat membuatkan tenda untuk Rasulullah, yang mana mereka ingin ketika mereka kalah dalam perang Badar, Nabi bisa lari ke Madinah karena banyak orang-orang yang menunggu Nabi di Madinah. Nah, tapi kalau mereka menang, alhamdulillah, kata mereka. Ini kecintaannya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, waktu itu Nabi dibuatkan tenda di atas bukit, yang mana beliau ditemani oleh sahabat karibnya bernama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini menunjukkan kemuliaan sahabat Abu Bakar. Ya. Tapi Rasulullah tidak menikmati kenyamanan itu. Rasulullah tidak terlena dengan kenyamanan itu, Bapak Ibu. Rasulullah tidak hanya diam di tenda, tapi di tenda beliau juga berdoa kepada Allah. Bahkan Rasulullah juga meninjau nanti di akhir jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW turun ke medan perang, ikut berperang melawan orang-orang kafir. Beberapa saat sebelum perang, Nabi sempat meninjau medan perang. Kemudian Nabi menunjuk, oh ini tempat matinya si fulan, di sini tewasnya si fulan. Allah tampakkan. Kemudian turunnya hujan yang deras, ini sudah kita pelajari. Jadi malam hari sebelum perang ada hujan yang sangat deras turun di tempat kaum muslimin. Tujuannya dua. Yang pertama untuk membuat kaum muslimin semakin nyenyak tidur. Yang kedua untuk membersihkan kaum muslimin. Karena di antara mereka ketika tidur nyenyak, ada yang junub, maka paginya bisa mandi segar. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Allah ingin menguatkan kaki kaum muslimin ketika menyerang musuh, karena pasirnya sudah padat. Sebab sudah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, ini sudah ya. Rasulullah tidak berhenti berdoa. Jemaah rahimakumullah. Walaupun Allah sudah menjanjikan kemenangan, tapi beliau tidak berhenti doa. Sampai Abu Bakar bilang apa? Cukup ya Rasulullah, cukup. Allah nggak mungkin mengingkari janjinya. Subhanallah. Ya. Ini sekelas Nabi dan Rasul, Bapak Ibu. Kita udah yakin menang, udah yakin, kayaknya udah nggak ada doanya sama sekali. Kita ini kan baru berdoa kalau suasananya genting, susah, dan yakin kesempatan untuk menang itu sangat kecil, baru kita berdoa bergantung kepada Allah. Tapi Nabi, walaupun beliau sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah, beliau tetap khusyuk berdoa minta kemenangan. Kemudian Rasulullah mengatur barisan perang, ya.
dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini sudah kita pelajari semua, alhamdulillah ya. Allah mengutus ribuan malaikat, Rasulullah memberikan semangat kepada pasukan muslimin. Rasulullah ikut memerangi musuh ya. Kemudian kematian Abu Jahal dalam perang Badar juga sudah kita pelajari kan. Nah, beliau dibunuh oleh pemuda yang sangat belia, namanya Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr. Dilumpuhkan, dijatuhkan oleh dua anak muda ini, usianya masih belasan tahun, antara 14 sampai 15 tahun. Setelah itu datang Abdullah bin Mas'ud yang masih usia belasan tahun. Jamaah rahimakumullah, memenggal kepalanya, kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Ya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud, Bapak Ibu, yang ditakdirkan oleh Allah untuk memenggal kepala Abu Jahal? Karena dulu beliau pernah didoakan oleh Nabi. Jadi waktu Abdullah bin Mas'ud masih di Mekah bersama kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, beliau itu salah satu pemuda yang berani untuk membacakan ayat Al-Quran di depan umum. Nah, waktu itu Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Quran di Ka'bah. Nah, sedangkan di Ka'bah saat itu ada Abu Jahal. Berani sekali anak itu. Usianya masih belasan tahun, jemaah rahimakumullah. Akhirnya Abu Jahal datang, ditempeleng. Karena masih kecil ya. Sedangkan yang nempeleng ini orang dewasa, langsung luka pipinya, jemaah rahimakumullah. Keluar darah, Bapak Ibu. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, engkau akan membalas apa yang dilakukan oleh Abu Jahal kepada engkau. Pada waktunya nanti kau akan dapat membalasnya. Subhanallah, di perang Badar Allah takdirkan Abdullah bin Mas'ud untuk memenggal kepalanya Abu Jahal, Bapak Ibu. Ya. Akhirnya orang-orang kafir saat itu kalah, jemaah rahimakumullah. Ada 70 orang tawanan mereka dan ada 70 orang kafir yang mati di peperangan. Sedangkan kaum muslimin hanya 14 orang, 6 orang muhajirin dan 8 orang ansor. Ya. Ini ya syuhada Badar ini. Ini nama-namanya sudah kita pelajari. Ada 14 orang. Kalau jenengan ke Mekah atau ke Madinah, mampir di sebuah tempat namanya Badar, Bapak Ibu, ada pemakaman syuhada Badar, itu disebutkan nama-namanya di depan pemakaman. Di nisannya nggak ada namanya. Yang ada nama di nisan itu kan makam Indonesia, itu ada namanya. Kenapa? Karena orang Indonesia ini suka ziarah. Karena supaya ziarah nanti nggak bingung mana makam ayahnya, ibunya, maka kasih nama. Kalau di Arab nggak ada nama di nisan, karena nggak ada nisannya, cuman ada batu saja sebagai penanda bahwa itu kuburan. Nah, untuk syuhada Badar dikasih nama-nama mereka di depan pintu pemakaman, jemaah rahimakumullah. Namanya ada 14 orang. Ini orang yang dijamin masuk surga, Bapak Ibu. Dan mereka lah orang yang syahid pertama dalam peperangan. Kemudian setelah selesai, Rasulullah dan kaum muslimin pulang ke Madinah. Kemarin kita juga sudah mempelajari kunci kemenangan muslimin dalam perang Badar. Ya, ada berapa kemarin? Ada 7 ya. Allah sebutkan dalam surah apa? Ini surah Al-Anfal, Bapak Ibu. Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Yang pertama, keteguhan hati. Yang kedua, banyak mengingat Allah. Yang ketiga, mentaati Allah dan Rasulnya. Yang keempat, menghindari perselisihan, karena Allah tidak akan menolong umat ini kalau umat ini berpecah belah. Yang kelima, bersabar. Yang keenam, tidak sombong. Yang ketujuh, ikhlas. Kalau kita ingin menang, 7 perkara ini harus kita amalkan. Menang dalam segala hal, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian kita sudah mempelajari keutamaan perang Badar. Allah menamakan perang Badar dengan Yaumul Furqan. Yang kedua, Allah mengirimkan pertolongan dengan malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, para pejuang Badar adalah orang Islam yang paling baik. Yang keempat, pejuang Badar mereka mendapatkan surga Firdaus. Yang kelima, para pejuang Badar mereka mendapatkan jaminan ampunan dari Allah apapun yang dilakukan oleh mereka setelah perang Badar.
Yang keenam, para pejuang Badar, mereka tidak akan masuk neraka. Subhanallah. Baik, sebelum saya pindah kepada materi yang lain dari sirah Nabi SAW ini, ya, saya ingin menutup kajian tentang perang Badar ini dengan 15 pelajaran penting dari kisah perang Badar, Bapak. Ini belum kita ambil pelajarannya. Karena sirah itu pada intinya adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran, tidak hanya cerita. Ketika kisah atau cerita itu kita ambil pelajaran untuk kehidupan kita, maka kisah itu akan meneguhkan hati kita. Kadzalika naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah kata Allah, aku ceritakan Rasul sebelum engkau wahai Muhammad, supaya aku dapat meneguhkan hatimu dengan kisah-kisah itu. Ya. Ada 15 pelajaran penting jemaah rahimakumullah dari kisah perang Badar. Yang pertama, Bapak Ibu, diperbolehkan membalas kezaliman dengan balasan yang setimpal, apalagi kepada musuh-musuh Islam. Sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya mencegah kafilah dagang Quraisy untuk merampas harta mereka, sebab mereka sebelumnya telah merampas harta kaum muslimin. Subhanallah. Jadi boleh kalau kita dizalimi oleh orang dan kita membalas dengan balasan yang simpel, itu diperbolehkan. Cuman kalau yang menzalimi kita itu orang muslim, orang beriman, jemaah rahimakumullah, alangkah lebih baiknya kalau kita sabar dan kita maafkan. Allah mengatakan, wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Kalau kalian ingin menghukum, hukumlah seperti apa yang dihukumkan untuk kalian. Ya, boleh. Kalau kita dizalimi orang, Bapak Ibu, kan 3 pilihannya. Ini pilihan ya, bukan urutan, pilihan. Yang pertama, kita membalas dengan kezaliman yang sama. Kita puas, jemaah rahimakumullah, tapi kita nggak dapat apa-apa. Ya, yang kedua, kita bersabar, tidak membalas, walaupun kita tidak memaafkan, tapi kita bersabar. Sabar itu dalam pengertian kita tidak sumpah serapah, kita tidak membalas. Ini mulia. Yang ketiga, lebih mulia lagi kalau kita memaafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang memaafkan, melupakan dan menutupi kesalahan orang lain kepadanya, maka Allah akan mengampuni dosanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tapi ketika kezaliman itu dilakukan oleh orang kafir kepada kita, jemaah rahimakumullah, maka yang lebih utama bukan memaafkan, yang lebih utama bukan sabar, yang lebih utama adalah kita membalas dengan kezaliman yang sama supaya umat Islam ini tidak direndahkan. Maka Nabi menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu membalas keburukan mereka, kezaliman mereka kepada kaum muslimin, ya kan? Ketika waktu itu sudah tiba, maka Allah menyuruh Nabi SAW untuk merampas harta mereka. Yakni ketika kafilah dagang Quraisy datang dari negeri Syam menuju Mekah, mereka pasti melewati Madinah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, jemaah rahimakumullah, hendaknya seorang pemimpin bersikap dengan penuh keadilan dan kasih sayang, sebagaimana Rasulullah, Ali bin Abi Thalib dan Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi saling bergantian menaiki unta saat perjalanan menuju Badar. Subhanallah. Jadi waktu itu Nabi gantian naik unta karena untanya terbatas. Jemaah rahimakumullah. Tidak semua yang ikut dalam pencegatan ini orang yang punya harta. Bahkan mayoritas, Bapak Ibu, yang ikut dalam pencegatan kafilah dagang orang Quraisy, ya, itu rata-rata orang muhajirin, dan tahu orang muhajirin itu banyak orang miskin, jemaah rahimakumullah. Sehingga kendaraan yang dibawa oleh mereka itu sangat terbatas. Satu kendaraan untuk 3 orang. Nah, itu bergantian, ya kan? Kadang Nabi
yang naik kendaraan dituntun oleh sahabat Ali dan sahabat Marthad bin Abi Marthad. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat beberapa jauh perjalanan atau beberapa jarak perjalanan jemaah rahimakumullah, Nabi turun. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, sudah panjenengan di atas saja, biar kami yang menuntun ontanya." Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, aku lebih kuat fisiknya dibandingkan kalian, silakan kalian naik. Maka saat itu sahabat Ali naik, jemaah rahimakumullah, dituntun oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan apa? Seorang pemimpin itu harus bersikap penuh keadilan dan kasih sayang. Jangan mentang-mentang dia pemimpin mau seenaknya sendiri, mau dilayani, tapi dia tidak mau melayani jemaah rahimakumullah. Ya, jangan-jangan mentang-mentang dia seorang ustadz, seorang kiai, maunya hanya dilayani saja, tapi dia tidak mau melayani umat jemaah. Ini salah, ini bukan sunnah Rasulullah, ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah itu dilayani oleh para sahabat, bahkan dipaksa oleh para sahabat untuk mau, tapi Rasulullah tidak mau jemaah rahimakumullah. Kita tahu Bapak Ibu, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian berangkat dari Gua Sur menuju Madinah, jemaah rahimakumullah, saat itu ada 2 unta yang didatangkan oleh pembantunya Abu Bakar. Kata Nabi, "Wahai Abu Bakar, berapa harga unta ini?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, ini unta aku hibahkan untuk engkau." Kata Rasulullah, "Tidak, aku ingin membeli." "Aku ingin membeli," kata Nabi. Kata Abu Bakar, "Tidak wahai Rasulullah, memang aku sudah niatkan bahwa unta ini aku hibahkan kepada engkau." Nabi terus memaksa. Kata Nabi, "Enggak, aku mau membeli." "Berapa harganya?" Karena Nabi memaksa, maka Abu Bakar menyebutkan 10 dirham wahai Rasulullah. Dibayar oleh Rasulullah. Itu perjuangan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita ini jangan sampai ketika kita sebagai pemimpin, sebagai tokoh, kita terlena dengan pelayanan, dengan kemewahan, dengan fasilitas yang diberikan oleh umat kepada kita jemaah rahimakumullah. Kalau kita tidak ada merasa nikmat dengan itu semua, terlena dengan itu semua, bisa-bisa kita tidak kuat dan tidak mau berjuang dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam dakwah, ya. Kemudian yang ketiga, terkadang yang dikehendaki oleh Allah lebih dari apa yang kita rencanakan sebelumnya. Ya, sebagaimana Nabi keluar untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, kemudian Allah lebih memilih agar Nabi dan kaum muslimin berperang untuk menampakkan kekuatan orang-orang muslim kepada orang-orang kafir. Kita berencana sekian, tapi kadang Allah lebihkan Bapak Ibu. Ini banyak terjadi. Jemaah rahimakumullah. Kita pengen sekian, tapi Allah lebihkan. Misal pengen cuman punya 2 anak saja, ya kan? Tapi Allah lebihkan, dikasih 3, dikasih 4, bahkan dikasih 5 sama Allah, ya kan? Pengen cukup punya 1 rumah saja, tapi Allah lebihkan. Coba, kebanyakan kalau kita minta kepada Allah itu rata-rata sama Allah dilebihkan ngasihnya, ya kan? Dilebihkan oleh Allah. Ya, yang penting kita sabar menunggu doa itu dikabulkan jemaah rahimakumullah. Kaum muslimin berdoa dari Mekah Bapak Ibu, bagaimana mereka dimenangkan, bagaimana mereka ditolong oleh Allah SWT. Itu mereka berdoa sudah dari Mekah. Mereka sabar menunggu doa itu sampai mereka hijrah, kemudian baru Allah kabulkan. Jemaah rahimakumullah. Jadi terkadang yang dikehendaki oleh Allah itu lebih dari apa yang kita rencanakan sebelumnya, dan terkadang juga kurang dari apa yang kita rencanakan sebelumnya jemaah rahimakumullah. Ada perkataan yang sangat indah. An-nasu bit-tafkir wallahu bit-taqdir. Manusia itu hanya merencanakan dan Allah yang menentukan Bapak Ibu. Kita berencana tidak apa-apa. Yang penting ketika kita berencana kita sebut insya Allah. Ya. Kemudian yang keempat jemaah rahimakumullah.
pentingnya musyawarah untuk menemukan solusi terbaik. Sebagaimana Nabi musyawarah dengan para sahabatnya untuk melawan musuh. Nabi bermusyawarah padahal beliau memiliki pendapat yang sempurna. Beliau ingin mengajarkan kepada para sahabatnya agar musyawarah dijadikan kebiasaan sepeninggal beliau wafat. Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi pentingnya kita untuk musyawarah. Ada apa-apa musyawarah dulu. Apalagi dalam sebuah organisasi jamaah rahimahullah. Dalam lingkup yang kecil, misalnya keluarga, itu kita sangat dianjurkan untuk musyawarah. Nabi adalah sosok manusia yang paling mementingkan musyawarah jamaah rahimahullah. Karena Allah langsung yang memerintahkan Nabi musyawarah dalam surah Ali Imran, wa syawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian fil amr, dalam banyak urusan. Ya, kita harus banyak musyawarah, Bapak Ibu. Karena dengan musyawarah itu kita nggak akan menyesal. Kalaulah apa yang kita musyawarahkan dan hasilnya sudah ditetapkan ternyata tidak sesuai dengan rencana, maka beratnya ditanggung sama-sama. Kalau sesuai rencana, maka senangnya sama-sama. Tapi kalau tidak dimusyawarahkan, dipikir-pikir sendiri, diputus-putuskan sendiri, dikerjakan sendiri, nanti ketika tidak sesuai dengan rencana, dia akan stres. Karena hanya dia yang memikirkan beban itu sendirian. Jamaah rahimakumullah. Musyawarah. Apalagi yang masih muda-muda seperti saya, ya. Dan teman-teman yang masih muda perlu musyawarah dengan yang lebih berpengalaman, dengan yang lebih sepuh, dengan yang lebih tua, ya kan, karena mereka lebih tahu tentang pengalaman hidup ini dibandingkan yang masih muda-muda. Musyawarah, Nabi selalu mendahulukan musyawarah, Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, jemaah rahimakumullah, sebisa mungkin tidak berbohong meskipun dalam keadaan genting. Tapi gunakanlah kalimat apa kemarin? Tawriyah. Sebagaimana Nabi ketika ditanya berasal dari mana, beliau menjawab apa? Dari air. Jadi sebisa mungkin kita tidak berbohong, Bapak Ibu. Walaupun kita kalau jujur malu, jamaah rahimakumullah, sebisa mungkin kita tidak berbohong. Gunakan kalimat apa? Kalimat tawriyah, umum, walaupun maksudnya tidak seperti yang diinginkan oleh lawan bicara. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kata Nabi Ibrahim ketika diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari besar mereka, Nabi Ibrahim menjawab apa? Inni sakim, aku sakit. Karena memang tidak boleh merayakan hari besar orang-orang non-muslim, Bapak Ibu. Cuman kalau Nabi Ibrahim mengatakan tidak boleh, syirik, kafir, kaumnya marah. Sehingga nanti Nabi Ibrahim bisa dibunuh oleh mereka. Nah, untuk menjaga keselamatan diri, maka beliau saat itu menggunakan kalimat tawriyah. Kata beliau, maaf, saya tidak bisa ikut. Inni sakim, saya sakit. Yang dimaksud itu bukan sakit fisik, tapi sakit apa? Sakit hati, jemaah rahimakumullah. Melihat kaumnya yang membangkang, ya kan, yang bodoh, menyembah berhala dibuat oleh mereka, setelah itu disembah oleh mereka, Bapak Ibu. Itu kebodohan yang nyata. Membuat berhala, membuat patung, setelah itu patungnya diberdirikan lalu disembah. Lebih bodoh lagi jemaah rahimakumullah, setelah disembah mereka butuh tungku untuk masak, maka patung-patung itu dihancurkan kemudian dijadikan sebagai tungku. Ada pula di antara mereka yang membuat Tuhan dari makanan. Dirangkainya makanan kurma itu menjadi sebuah patung, kemudian disembah oleh mereka. Ketika mereka lapar, maka patung itu kemudian dihancurkan dan dimakan, Bapak Ibu. Makanya Allah mengatakan la fi dhalalim mubin. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Nabi Ibrahim sakit melihat kaumnya seperti itu. Makanya beliau menjawab dengan kalimat tawriyah. Inni sakim, sesungguhnya aku sakit. Ini enggak apa-apa. Untuk menghindari keburukan terjadi dalam agama kita. Misalnya ada perayaan non-muslim di komplek ini atau di perumahan ini, Bapak Ibu. Misalnya perayaan Natal begitu. Mayoritas di situ
non muslim misalnya, atau di komplek ini mayoritas non muslim misalnya, ya kan? Lalu kita diajak oleh mereka untuk merayakan hari besar mereka sebagaimana mereka merayakan hari besar kita. Akhirnya mereka nagih, kami dulu merayakan hari besar kalian, walaupun kalian tidak minta kami merayakannya. Sekarang kalian giliran ikut merayakan hari besar kami. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita jawab enggak, itu kafir, itu syirik, nanti kita dikecam, kita akan disudutkan dan ada mudarat yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita boleh saat itu menggunakan kalimat tauriyah, mohon maaf kemarin saya nggak bisa hadir karena saya sakit. Nah, itu tidak apa-apa, maksudnya sakit hati ya. Tapi kalau tidak ada kemaslahatan yang kita ingin dapatkan, nggak boleh begini ya. Misalnya ditanya sama temannya, kemarin kok nggak datang pengajian jenengan? Ngapunten saya sakit. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu. Padahal nggak sakit badan, maksudnya dia sakit hati, ya kan? Ini nggak boleh. Jadi jangan menggampangkan diri menggunakan kalimat tauriyah kecuali dalam keadaan genting dan darurat. Yang keenam, seorang muslim wajib menerima dan tidak menyelisihi ketetapan wahyu dari Allah. Jadi wajib menerima ketetapan syariat. Kalau kata syariat A nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Kata syariat B nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Ini namanya kita bersyariat. Nah, namun diperbolehkan untuk menyelisihi atau berbeda perkara yang bukan wahyu. Ini boleh. Sebagaimana sahabat Al-Hubab bertanya kepada Rasulullah tentang tempat yang beliau pilih, itu berdasarkan wahyu ataukah pendapatnya beliau sendiri. Kalau berdasarkan wahyu, sahabat angkat tangan, ya sudah. Walaupun menurut kami ini kurang pas, tapi karena wahyu dari Allah, mereka akan menerima dan mereka akan tunduk Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa? Ketundukan para sahabat kepada syariat, jemaah rahimakumullah. Kata syariat di sini, ya sudah di sini. Di sana, di sana. Maka mereka akan Bapak Ibu. Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakul lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas orang beriman itu ketika Allah sudah memutuskan suatu hukum lalu mereka mengambil hukum yang lain. Allah sudah jelaskan haram tapi masih dibilang halal. Riba itu haram apa halal? Riba itu haram apa halal? Haram zaman Allah, tapi banyak yang mengatakan riba itu halal Bapak Ibu dengan segala macam cara dan sebagainya. Ya. Nah, maka kita harus tunduk kepada ketetapan wahyu, ketetapan syariat. Adapun yang tidak bersumber dari syariat, yang tidak bersumber dari wahyu, enggak ada dalilnya Bapak Ibu, enggak ada dasarnya, maka dalam hal ini kita boleh berselisih. Kalau saya menyampaikan sesuatu yang mana apa yang saya sampaikan bukan dari wahyu, bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis Nabi SAW, panjenengan boleh berselisih paham dengan saya. La ba'sa. Yang penting tidak berpecah belah, tidak bermusuhan. Berbeda pendapat itu sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah menjadi tradisi di antara para ulama. Mereka berbeda pendapat antara satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Pelajaran yang ke-7. Meskipun telah terlihat jelas kemenangan dan kesuksesan, maka tetaplah merendah di hadapan Allah dan tetap memohon pertolongan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah, meskipun beliau dijanjikan kemenangan oleh Allah dalam perang Badar, tapi beliau bermunajat kepada Allah, Bapak Ibu. Walaupun kita yakin, jamaah rahimakumullah, kita pasti bisa. Secara ukuran manusiawi kita pasti bisa, tapi kita tetap harus minta pertolongan kepada Allah. Apa tujuannya dan apa gunanya kita minta pertolongan kepada Allah padahal kita sudah nampak di depan mata bahwa kita ini pasti bisa, pasti menang dan pasti mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu tujuannya adalah pertama, bahwa doa itu bukan masalah
hanya bukan transaksi Bapak Ibu. Doa itu bukan hanya urusan transaksi. Saya minta kamu kasih, saya beli saya jual kamu beli, atau saya beli kamu jual, kamu berikan kepada saya, bukan itu. Doa adalah bentuk tadarruk di mana seorang hamba harus merendah, menghinakan diri, melemahkan diri di hadapan Allah dan merasa bahwa tidak bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan tanpa pertolongan Allah. Kemudian jemaah rahimakumullah, dengan doa Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi apa yang akan kita lakukan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi walaupun kita yakin bisa, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita yakin selamat Bapak Ibu, selamat tetap berdoa. Tetap berdoa kepada Allah, ya. Orang itu kan kalau takut baru berdoa biasanya. Coba jenengan kalau naik pesawat dengan naik mobil itu beda. Doanya panjenengan pasti beda. Saya sudah merasakan sendiri Bapak Ibu. Kalau naik mobil doa, tetap doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Tapi kalau naik kendaraan pesawat jemaah rahimakumullah, ini doanya lebih khusyuk, ya kan? Karena apa? Sudah tidak menyentuh bumi itu. Ya. Nah, jadi terkadang manusia itu baru khusyuk berdoa ketika merasa takut, merasa tidak aman jemaah rahimakumullah. Tapi kalau merasa aman, manusia biasanya tidak berdoa. Ada yang parah Bapak Ibu, merasa genting pun tetap tidak ingat Allah. Ya. Itu lebih parah dibandingkan Fir'aun itu. Fir'aun ketika mau tenggelam masih ingat Allah itu. Amantu bi Rabbi Haruna wa Musa. Aku beriman dengan Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Jemaah rahimakumullah. Aku percaya kepada Tuhan Harun dan Tuhan Musa, tapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat, Bapak Ibu. Tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, terkadang Allah memberitahu perkara-perkara gaib kepada Nabi Muhammad sebagaimana beliau diberitahu oleh Allah tempat kematian tokoh-tokoh kafir dalam perang Badar, ya kan? Tapi tidak selalu Nabi itu dikasih tahu perkara gaib. Buktinya apa? Buktinya waktu Nabi berangkat untuk mencegat orang kafir, kafilah dagang mereka dari negeri Syam ke Mekah, ya. Nabi nggak tahu kalau akan perang. Kalau Nabi tahu, pasti Nabi akan membawa pasukan yang banyak, jemaah rahimakumullah, ya. Jadi jangan menganggap dan jangan mengkultuskan Nabi bahwa Nabi itu tahu semua perkara-perkara gaib. Itu salah Bapak. Kalau Nabi tahu itu hanya tertentu saja, itu pun diberitahu oleh Allah, ya. Tidak hanya Nabi dan Rasul, orang-orang tertentu kadang dibukakan oleh Allah perkara-perkara gaib Bapak Ibu, ya. Tahu perkara gaib itu sebenarnya bukan sebuah kemuliaan. Misalnya lihat malaikat, lihat jin, itu sebenarnya bukan sebuah kemuliaan. Kalau ada manusia bisa melihat jin, itu sebenarnya penyakit Bapak Ibu. Kalau bagi Nabi dan Rasul adalah kemuliaan, kemukjizatan, tapi bagi manusia biasa itu sebenarnya penyakit. Kalau lihat jin itu penyakit, bukan kemuliaan. Misalnya ada seorang ahli pijat bilang, oh kayaknya di dalam badan kamu ini ada jinnya, ada setannya, ya kan? Ada tukang pijat begitu, pijat sambil nakut-nakuti supaya datang lagi, jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, itu bukan kemuliaan, bukan keutamaan, justru itu penyakit. Mata yang bisa melihat jin ini matanya apa? Anjing Bapak Ibu. Anjing itu yang bisa. Kita ini punya 20 juta kabel mata kita, tapi tidak ada satupun kabel yang bisa melihat jin. Nah, kabel itu Allah kasihkan ke anjing. Makanya kalau kita mendengar anjing menggonggong, kita disunahkan apa? Ta'awuz. Karena saat itu kata Nabi, anjing sedang melihat jin. Nah, mata kita ini nggak bisa melihat malaikat Bapak Ibu, tapi kabel mata yang bisa melihat malaikat itu Allah kasihkan kepada apa? Ayam. Ayam itu bisa melihat malaikat dalam hadis. Jemaah rahimakumullah.
Makanya kalau kita pengen lihat malaikat pakai mata ayam. Ya. Jadi kita ini jangan mengkultuskan Nabi lalu mengatakan Nabi itu tahu perkara-perkara gaib semuanya. Enggak. Ya. Yang ke-9, hendaknya seorang pemimpin memiliki hati yang lembut. Sebagaimana Rasulullah memberikan kesempatan kepada sahabat Sawad untuk membalas pukulan tongkat beliau ke perutnya saat mengatur barisan perang. Kan waktu ngatur barisan perang, pagi-pagi Nabi ngatur barisan perang, ada sahabat yang agak ke depan perutnya. Artinya badannya enggak lurus dengan yang lainnya. Itu sama Nabi dipukul dengan tongkat, tapi enggak dipukul kuat, cuman diarahkan saja. Mundur kata Nabi. Kemudian sahabat Sawad enggak terima, ya Rasulullah, engkau diutus sebagai rahmat, kenapa engkau memukul perutku? Aku tidak terima wahai Rasulullah, aku ingin membalas. Kata Nabi, oh ya enggak apa-apa, kalau kamu pengen membalas silakan dibalas. Kata sahabat Sawad, ya Rasulullah, engkau tadi memukul perutku dalam keadaan perutku terbuka, sekarang buka perut engkau. Dibuka oleh Nabi. Bapak Ibu, coba pemimpin, ada enggak pemimpin yang seperti itu sekarang? Mau dibuka pakaiannya, perutnya supaya bisa dibalas tindakan yang dilakukan kepada rakyatnya. Enggak ada. Ini menunjukkan kelembutan hati Nabi. Dibuka oleh Nabi, silakan dibalas. Tapi saat itu sahabat Sawad tidak membalas. Justru sahabat ini memeluk dan mencium perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku ingin kulitku bertemu dengan kulitmu terakhir sebelum aku meninggal dunia. Ya. Jemaah rahimakumullah. Dikatakan dalam riwayatnya bahwa sahabat ini mati syahid dalam perang Badar. Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, yang ke-10, orang yang sombong maka akan dihinakan oleh Allah. Sebagaimana Abu Jahal menyombongkan diri, maka Allah menghinakan saat perang Badar, yaitu dia terbunuh di tangan pemuda yang masih sangat belia. Abu Jahal memang ditunggu-tunggu sama Allah. Dia pernah ingin menginjak lehernya Nabi waktu Nabi sholat di Masjidil Haram, ya kan? Tapi sama Allah dihalangi. Ada parit yang isinya api, kemudian ada makhluk besar yang menampar beliau, yang ingin menampar beliau. Saat itu hanya yang ingin menampar Abu Jahal, hanya Abu Jahal saja yang dapat melihatnya. Kemudian kata Allah, la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalau Abu Jahal itu tidak berhenti, maka aku akan tarik ubun-ubunnya. Allah tepati janjinya. Abu Jahal tetap tidak berhenti dari kedurhakaannya. Makanya ketika perang Badar, Bapak Ibu, dipenggal lehernya oleh Ibnu Mas'ud, setelah itu ditarik ubun-ubunnya, dikasih ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah membunuh Abu Jahal. Maka Rasulullah mendoakan Mu'adz bin Afra dan Mu'adz bin Amr, dan Rasulullah juga mendoakan Ibnu Mas'ud. Begitulah Allah memperlakukan orang sombong. Jadi orang itu kalau sombong, Bapak Ibu, Allah akan hinakan. Allah hinakan di dunia dan Allah hinakan di akhirat. Nanti orang sombong itu akan bangkit kecil seperti biji zarrah, sehingga dia menjadi manusia terhina saat itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ke-11, Allah menghendaki pasukan kaum muslimin di perang Badar sedikit dibandingkan pasukan kafir. Tujuannya apa? Hikmahnya apa? Agar kaum muslimin sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Allah. Agar kaum muslimin sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Allah. Kalau kaum muslimin jumlahnya banyak, ribuan, puluhan ribu, Bapak Ibu, ya, bisa jadi kaum muslimin merasa hebat, merasa kuat dan bergantung kepada banyaknya pasukan, banyaknya tentara. Jemaah rahimakumullah. Maka supaya kaum muslimin saat itu bergantung hanya kepada Allah, maka Allah takdirkan mereka pasukannya sedikit, 313 lawan 1000 orang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Selain itu, untuk menunjukkan bahwa kemenangan tidak bergantung kepada jumlah pasukan, tapi kemenangan itu bergantung kepada izin
izin Allah. Walaupun pasukannya sedikit, kalau Allah mengizinkan menang, menang Bapak Ibu. Walaupun pasukannya banyak, kalau Allah tidak mengizinkan menang, nggak akan menang. Contohnya perang apa? Perang Hunain. Kaum muslimin jumlahnya 12.000, sedangkan orang kafir cuma 4.000. Tapi dalam perang Hunain itu Allah membuat kaum muslimin kalah. Jadi walaupun pasukannya banyak, kalau Allah tidak menghendaki menang, nggak akan menang. Walaupun sedikit, dimenangkan oleh Allah SWT jika Allah mengizinkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Jadi bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada harta, kepada kekayaan, kepada kedudukan, dan kepada tentara. Yang ke-12, sungguh berbahaya fitnah harta bagi umat ini. Jika tidak berhati-hati terhadap fitnahnya, maka akan menimbulkan perpecahan. Sebagaimana sekelompok sahabat sempat berselisih mengenai pembagian harta ghanimah usai perang Badar. Kata yang satunya, kami yang paling berhak karena kami yang menyerang. Kata yang satunya, kami yang paling berhak karena kami yang menjaga Nabi. Kata yang satunya, kami yang paling berhak karena kami yang mengumpulkan anak panah kemudian menyiapkannya untuk kalian. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, sudah kumpulkan semua, kumpulkan jadi satu. Nanti tunggu firman dari Allah bagaimana pembagian harta rampasan ini. Subhanallah Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan fitnah harta. Banyak orang gara-gara harta rusak agamanya. Banyak juga orang-orang karena harta rusak persaudaraannya Bapak Ibu. Gara-gara harta rusak hubungan kekeluargaannya. Jemaah rahimahullah, hati-hati dengan fitnah harta. Karena fitnah yang paling besar untuk umat ini adalah harta. Jemaah rahimakumullah. Ya. Yang ke-13, Rasulullah mengambil tebusan dari para tahanan. Di antara bentuk tebusan itu adalah dengan mengajarkan 10 pemuda Madinah tentang baca tulis. Padahal pada waktu itu yang lebih dibutuhkan adalah harta. Maka ini menunjukkan besarnya perhatian dan kebutuhan Islam terhadap ilmu dibandingkan harta. Itu cara Nabi mau mengambil tebusan tawanan Bapak Ibu. Kata Nabi, saya akan lepaskan tawanan ini, tapi kirimkan orang yang ahli menulis dan ahli membaca di antara kalian untuk mengajarkan sahabat atau kaum muslimin baca tulis. Ini menunjukkan apa? Bahwa Islam itu lebih mementingkan ilmu dibandingkan harta. Harta akan ditinggalkan, sedangkan ilmu akan dibawa. Jemaah rahimakumullah. Harta kita yang menjaga harta, sedangkan ilmulah yang menjaga kita, Bapak Ibu. Hendaknya seorang membalas budi kebaikan orang lain kepadanya, meskipun terhadap non-muslim. Sebagaimana Nabi berangan-angan membebaskan tawanan perang tanpa tebusan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup. Subhanallah. Ini Mut'im bin Adi masih hidup. Kata Nabi, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, aku akan lepaskan tawanan ini tanpa tebusan. Kenapa? Karena Mut'im bin Adi, walaupun orang kafir, ya, orang musyrik, dia pernah menjamin keselamatan Nabi dan keamanan Nabi saat Nabi pulang dari Taif ke Mekah. Ya, Nabi itu pulang, di samping Nabi saat masuk Mekah ada Mut'im bin Adi, sehingga orang tidak berani mengganggu Nabi SAW. Nabi mengingat jasanya Mut'im bin Adi, Bapak Ibu, walaupun dia mati dalam keadaan kafir. Jemaah rahimakumullah. Nabi berkata, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, aku akan lepaskan tawanan ini. Ini pelajarannya apa? Kita harus membalas kebaikan orang kepada kita. Lihatlah dan ingatlah orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Saat kita kecil, saat kita sekolah, saat kita kuliah. Jemaah rahimakumullah, kita dibantu, kita diringankan, kita diberikan tempat dan seterusnya. Ingat, jangan lupa akan mereka. Kalau kita tidak bisa membantu materi, paling tidak kita doakan mereka. Ya. Yang terakhir, para sahabat yang ikut perang Badar, mereka adalah kaum muslimin yang paling mulia.
Sebab mereka telah mendapatkan jaminan ampunan dari Allah apapun yang dilakukan oleh mereka setelahnya. Semoga 15 pelajaran ini dapat menyentuh hati kita dan menambah iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Bapak Ibu? Jelas ya? Nah, alhamdulillah rangkaian kisah tentang perang Badar sampai pelajarannya sudah kita selesaikan jemaah rahimakumullah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan beralih kepada pembahasan selanjutnya ya. Baik, memang bila tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.